Bab 392 Trasi tercengang dan terpana, seluruh tubuhnya membeku dan menatap Daniel dengan tidak reersawa. Daniel miringkan kepalanya, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Pipinya seketika berubah menjadi merah, dan bekas tamparan yang jelas perlahan muncul di wajahnya. Aku tidak pernah memukulmu sejak kecil. Suara Tuan Besar sangat rendah dan matanya masih menyala dengan amarah yang besar, karena kamu pintar, patuh, bijaksana, tidak pernah mengecewakanku. Tapi kali ini, aku bukan boneka. Daniel menyela Tuan Besar dengan dingin, apalagi alat yang kamu gunakan untuk memperbaiki kesalahan. Apa kamu bilang? Suara Tuan Besar bergetar dan menatapnya dengan heran. Bukankah seperti itu? Daniel mencibir mengejek, waktu itu, ayah terjebak dalam cinta dan meninggal secara tidak terduga, jadi kakek menggantungkan semua harapan padaku, Inki mengendalikan perasaanku dengan ketat, dengan siapa aku jatuh cinta, dengan siapa aku menikah, dan bahkan berteman dengan siapa, semuanya harus atas izin kakek. Kenapa? Satu lamparan tidak cukup. Daniel mengangkat dagunya, kalau begitu tampar lagi. Kamu anak tidak berbaku. Tuan Besar gentar karena marah dan mengangkat tangannya, hendak menamparnya lagi. Asteris Tuan Besar. Johnson bergegas menghalanginya, Anda tenanglah, tenang. Kakek, maafkan aku, ini semua salahku. Linda datang dengan cemas, menarik lengan baju Tuan Besar, menangis dan memohon, tolong jangan pukul Daniel, tolong jangan persulit dia, kumohon. Daniel mengedipkan matanya dengan jijik, berbalik dan pergi. Berhenti. Tuan Besar meraung dari belakang. Daniel tidak memperlambat langkahnya dan pergi. Tuan Daniel. Rian buru-buru mengejar. Di dalam ruangan, semua orang menundukkan kepala dan bahkan tidak berani bernapas. Hanya Tracy yang melihat ke arah Daniel yang menghilang dengan heran, dan ia tercengang sekian lama. Dia tidak bisa mempercayainya, demi melindunginya, Daniel tidak ragu untuk melawan Tuan Besar, bahkan mengorbankan diri, dan mendapatkan tamparan. Daniel adalah orang yang begitu angkuh, jika ada yang tidak menghormatinya, maka akan dihukum, apalagi jika memukulnya. Tapi, hari ini, Tuan Besar main tangan di hadapan begitu banyak orang. Ini hanyalah masalah sepele, tapi bagi pria seperti dia, martabat dan gengsi lebih penting daripada hidupnya. Wanita pembuat onar. Tuan Besar menatap Tracy dengan marah. Tracy menundukkan kepalanya dan tidak berani bernapas. Tuan Besar, sudahlah. Johnson mendesak dengan cemas, Daniel sudah mengatakannya, masalah racun ini pasti tidak ada hubungan dengannya, mungkin ada salah paham. Demi aku, masalah ini sudahi sampai sini saja, jangan dilanjutkan. Dia mengatakannya sambil mengedipkan mata pada Linda. Linda buru-buru menangis dan berkata, kakek, aku tidak ingin mempermasalahkannya lagi, jangan dilanjutkan lagi. Jangan sampai merusak hubungan kakek dengan Daniel hanya karena masalah sepele ini, dan aku tidak ingin dia membenciku, kumohon. Hari ini, jika bukan karena mereka memohon padaku, kamu pasti akan mati. Tuan Besar menunjuk Tracy dan memperingatkan dengan tajam, enyahlah, jangan muncul di hadapanku lagi. Tracy bangkit berdiri dari lantai dan menundukkan kepalanya, lalu pergi. Lily mengedipkan mata, dan seorang perawat bergegas memapahnya. Tuan Besar, tenanglah. Johnson meyakinkan, ini adalah perusahaan Daniel. Tidak baik berlama-lama di sini. Aku akan membawa Linda pulang dulu. Oke, Tuan Besar mencepuk punggung tangannya, bocah itu kurang disiplin, dan menyusahkan Inu hari ini. Nanti aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Anda jangan bicara seperti itu. Johnson berusia 50 tahun, tapi masih memiliki temperamen yang baik. Anak itu sudah dewasa dan memiliki pemikirannya sendiri. Ini normal. Jangan marah lagi. Aku sendiri yang akan mencari waktu untuk mengobrol dengannya. Oke, bab 393 orang-orang Tanuwijaya membawa Linda pergi dan Dr. Lily menemaninya di sepanjang perjalanan. Sanjaya khawatir tekanan darah Tuan Besar akan naik, jadi dia membujuk Tuan Besar untuk pulang, dan pada saat yang bersamaan, meminta orang-orang di rumah sakit prima untuk memeriksa Luan Besar. Semua orang satu persatu pergi dan masalah ini tampaknya mulai reda. Johnson yang terakhir pergi dan Thomas mengantarnya ke bawah. Sebelum naik mobil, Johnson berkata dengan tersenyum lembut, awalnya aku ingin mengobrol dengan Daniel, tapi saat ini dia mungkin tidak ingin melihatku. Tolong sampaikan permintaan maafku. Kami juga yang membuat masalah menjadi seperti ini. Jika Anda mengatakan seperti ini, kami merasa sangat malu. Thomas merasa sangat bersalah. Tidak, aku yang seharusnya malu. Johnson menghela napas, jika sejak awal aku tahu tentang hati Daniel, aku pasti tidak akan memintanya menikah dengan Linda. Thomas sedikit malu dan terdiam beberapa saat. Johnson layak menjadi seseorang yang menjalankan bisnis besar, meskipun dia tidak tahu apa-apa sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa Daniel berusaha melindungi Tracy, jadi merasa bersalah. Sebenarnya tidak masalah siapa yang meracuni, yang penting adalah siapa yang memenangkan hati Daniel.
Nama gadis itu adalah Tracy. Johnson tiba-tiba bertanya. Benar, Thomas ini ngangguk. Nama keluarganya Smith. Johnson bertanya lagi. Benar, Thomas merasa sedikit karena Johnson bertanya dengan hati-hati, apakah dia ingin menyelidiki Tracy. Nama keluarga ini sangat langka. Johnson berkata sambil berpikir, 20 tahun yang lalu, aku punya teman dengan nama keluarga Smith. Oh, Thomas merasa lega setelah mendengar apa yang dia katakan, ternyata dia membicarakan teman lamanya. Baiklah, aku tidak akan mengganggu lagi, aku pergi dulu. Johnson menepuk bahu Thomas, berbalik, dan naik mobil. Thomas mengantarnya pergi, lalu naik ke lantai atas McMui Danik. Kantor presidir berantakan, Daniel melemparkan semua barang, kepala Ryan hampir dipatahkannya, jadi dia harus cepat bersembunyi. Thomas hendak mengetuk pintu, tapi Ryan mengingatkan dengan suara rendah, kamu mengetuk pintu sekarang, apa kamu cari mati? Lalu apa yang harus aku lakukan? Bahkan jika aku mati, aku harus masuk dan melaporkan situasinya. Thomas mengerutkan kening, oh ya, bagaimana dengan Nona Tracy? Minta orang untuk mengantarnya kembali. Ryan berbisik, menurutku, Nona Tracy jangan kembali ke kantor lagi. Jika tidak, Nona Linda akan sering melakukan sesuatu, sangat menakutkan. Aku juga merasakan hal yang sama. Thomas menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu ruang kantor Daniel. Tidak ada respon dari dalam, Thomas ragu apakah harus mundur atau tidak. Pada saat ini, pintu terbuka. Thomas dan Ryan saling bertatapan, lalu berjalan masuk dengan hati-hati. Kursi kulit hitam presidir membelakanginya dan siluet tampan Daniel tampak agak dingin di jendela. Presidir Daniel, semua orang sudah pergi. Thomas berbisik, Tuan Besar sangat marah. Sanjaya membujuknya untuk pulang dan khawatir tekanan darahnya akan naik, jadi dia memanggil dokter. Daniel tidak menjawab, matanya tertunduk, dan dia mengutak-atik Rubik. Lily mengantar Nona Linda pulang dan merawatnya. Thomas melanjutkan laporannya, aku baru saja mengantar Tuan Johnson ke bawah, dan dia memintaku untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Anda, dan dia bilang. Jika sejak awal dia tahu tentang hati Anda, pasti tidak akan meminta Anda menikah dengan Linda. Daniel masih tidak menanggapi. Terakhir, Tuan Johnson juga menanyakan nama keluarga Nona Tracy. Thomas mengamati reaksi Daniel dan berkata dengan hati-hati, dia mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu, dia memiliki seorang teman dengan nama keluarga Smith juga. Setelah beberapa saat, Thomas menambahkan, oh ya, Ryan sudah mengutus orang untuk mengantar Nona Tracy pulang. Katakan padanya jangan datang ke kantor lagi. Daniel akhirnya berbicara. Baik, Thomas tahu bahwa Presidir Daniel juga berpikir hal yang sama dengannya dan Ryan. Selama Tracy meninggalkan Skywell, dia baru bisa menghindari Linda dan Tuan Besar. Dengan cara ini, dia akan aman. Bab 394, tidak peduli pakai cara apapun, cari tahu orang-orang di sekitar Linda, siapa yang meracuni. Daniel akhirnya berbalik, menunduk, dan terus mengutak-atik Rubik, tapi tatapannya sedingin pedang dari neraka. Mengerti. Thomas menundukkan kepala menerima perintah. Sebenarnya Thomas dan Ryan sama-sama mengerti bahwa Daniel yakin bahwa Linda sendiri yang meracuni, tapi dalam situasi seperti hari ini, tidak mungkin mengungkapkannya tanpa bukti. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa Linda menargetkan Tracy, dan dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membereskan Tracy di hadapan Tuan Besar dan ayahnya. Hanya saja dia sama sekali tidak menyangka bahwa Daniel memilih berdiri dan disalahkan demi menyelamatkan Tracy. Akibatnya, Tuan Besar sangat marah di hadapan semua orang, bahkan menamparkan wajah Daniel. Siapa Daniel? Dendam harus dibalas. Siapapun yang berani menyentuh sehelai rambutnya, dia akan menghabisi orang itu. Apalagi sebuah tamparan. Meskipun Tuan Besar yang menamparkan, tapi Daniel harus memperhitungkannya pada Linda. Sebenarnya, tidak masalah menikah atau tidak, tapi, jika Linda sendiri yang meracuni, maka Daniel tidak mungkin membiarkan wanita sejahat itu berada di sisinya. Kalau begitu, akan kami laksanakan sekarang. Thomas berbalik dan hendak pergi, lalu teringat sesuatu, dan bertanya dengan hati-hati, Tuan Johnson tampaknya sangat tertarik dengan Nona Tracy. Apakah Anda ingin mengutus seseorang untuk melindungi Nona Tracy? Tidak perlu. Daniel menjawab dengan tegas, karakter Johnson tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi putrinya belum tentu. Baik, Thomas mengangguk, kalau begitu, Nona Tracy dipecat, apa Anda ingin menyiapkan pekerjaan baru untuknya? Tidak perlu. Daniel berkata dengan dingin dan gigi terkalup. Selain itu, jangan biarkan dia mendapatkan pekerjaan. Biarkan wanita bodoh ini merasakan kekejaman dunia dulu, agar dia bisa berpikir menggunakan otaknya. Mengerti. Thomas menundukkan kepalanya dan pergi. Bagaimana? Ryan bertanya dengan cemas. Tracy meminta supir agar berhenti di persimpangan Jalan Bahagiano. Lalu jalan kaki. Banyak hal Tikriyadi hari ini, suasana hatinya sangat rumit, dan adegan Daniel membelanya berulang kali muncul di benaknya.
Suasana hatinya sangat kacau, rumit dan tak bisa diungkapkan. Tidak tahu bagaimana dia sekarang. Seharusnya sangat marah. Apakah dia sendirian di kantor dan sedang marah? Dia memecahkan semua anggur mewah di ruang kantornya, kan? Apakah bekas lamparan di wajahinya sudah hilang? Apakah sakit? Mungkin, hatinya lebih sakit. Tracy menghela napas dalam-dalam. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti. Dia selalu kasar padanya dan berkeinginan kuat untuk mengendalikannya. Jika dia sedikit tidak patuh, dia akan menyiksanya seperti orang gila. Tapi setiap kali dia menghadapi masalah, Daniel akan muncul di hadapannya seperti dewa dan menyelamatkannya dari mara bahaya. Sama seperti hari ini, menurut pemahamannya, dia seharusnya berdiri di sisi Linda, menginterogasinya dengan serius, dan menyerahkannya ke kantor polisi. Kenapa dia harus membantunya dengan cara seperti ini? Dia tidak mengerti. Kring-kring. Tiba-tiba ponsel berdering, panggilan masuk dari Winnie. Tracy segera mengangkat telepon. Halo. Tracy, atas nama perusahaan, aku umumkan bahwa kamu telah resmi dipecat. Nanti gaji bulan ini akan ditransfer ke rekeningmu. Aku akan mengirimkan barang-barangmu yang ada di kantor, dan tolong kirimkan alamatnya. Winnie menyelesaikan kalimat ini dalam satu napas. Tracy tercengang, dan butuh beberapa saat untuk kembali ke akal sehatnya. Oke, aku mengerti, tidak ada barang yang penting, tolong buang saja. Baiklah kalau begitu. Winnie tidak banyak bicara, jaga kesehatan. Kamu juga, selamat tinggal, bab 395 sebenarnya sejak awal Tracy berharap akan tiba seperti hari ini. Semua orang tahu bahwa Danichi muncul demi membeklanya. Bahkan, jika Tuan Besar berhenti menyelidiki masalah keracunan, dia tidak akan membiarkannya berada di sisi Danik. Lebih baik pergi, jarang bertemu, jadi hanya ada sedikit konflik. Tracy menghela napas dalam-dalam, mempercepat langkahnya, dan hendak pulang. Pada saat ini, ponsel berdering lagi, panggilan masuk dari Beatrice. Nama ini sudah lama tidak disebutkan. Sebelumnya, ibu dan anak perempuan dari keluarga Beatrice mempersulit Tracy, dan tentu saja mereka dilecehkan oleh Daniel. Setelah itu, ketika mereka mengetahui kenyataan bahwa Tracy didukung oleh Daniel, mereka berhenti mengganggu Tracy. Entah kenapa tiba-tiba menghubunginya pada saat ini, apakah karena mendapat kabar bahwa dia dipecat dari Skywell. Apapun alasannya, Tracy tidak ingin berhubungan dengan keluarga ini. Dia menutup telepon dan hendak pulang. Tiba-tiba, dia menelepon lagi. Tracy mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengangkat telepon. Halo. Ini aku. Terdengar suara Beatrice, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan. Tracy menganggap pria konyol, apa yang bisa kita sepakati? Apa kamu tidak menginginkan rumah yang dibangun oleh ayahmu untukmu? Kamu tidak menginginkan fondasi yang dibangun ayahmu selama setengah hidupnya. Beatrice berkata terus terang, jika kamu mau, kita bertemu. Trik apa lagi yang kamu mainkan? Tracy mengerutkan kening. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu sekarang sudah menjadi bagian dari Daniel. Kami hanya menjalani hidup seadanya, mana mungkin berani bermain trik denganmu. Beatrice tersenyum pahit, Alice dan Stanley ikhlas bercerai, dan kami kehilangan pendukung. Aku hanya ingin menjual properti demi mendapatkan sedikit uang, lalu pindah ke Prancis. Alice dan Stanley bercerai. Tracy sangat terkejut, dia sudah lama tahu bahwa cepat atau lambat akan terjadi hal ini, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Tampaknya Stanley sudah muak dengan Alice. Sudah lama bercerai. Suara Beatrice sangat rendah, kami sudah hampir sebulan tidak bertemu Christian. Alik tidak makan dan minum di rumah, dan setiap hari hanya melihat foto Christian dan menangis. Oh, Tracy menjawab dengan santai, aku mengerti. Aku tahu hatimu pasti gembira dan bahkan ingin tertawa, tidak masalah. Sekarang keluargaku telah menjadi lelucon. Aku tidak kebetulan ditertawakan oleh banyak orang. Beatrice berkata dengan dingin, keluarga Stanley sudah membuat semuanya seperti ini dan begitu mudah menceraikannya. Siapa yang peduli dengan mereka? Hanya saja Alice tidak mendapatkan sepeser pun dari pembagian harta, dan diusir dari rumah. Keluarga Stanley sungguh sangat kejam. Ini semua bukan urusanku. Tracy tidak ingin mendengar lagi. Oke, kembali ke topik utama. Beatrice kembali ke topik utama, kita tidak bisa tinggal di kota Bunaken lagi, dan sekarang kami ingin pindah ke Prancis. Setelah keluargaku runtuh, pabrik paman keduamu merugi. Semua rekening diblokir, setelah dihitung-hitung, kami kehilangan banyak uang. Bagaimanapun, sekarang kami kekurangan uang dan ingin menjual rumah ini dan pabrik-pabrik. Butuh waktu untuk menemukan pembeli, tapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku bertanya padamu. Jika kamu tertarik, mari kita bertemu dan bicarakan. Apa kamu melebih-lebihkan aku? Tracy mengerutkan kening dan berkata, aku sangat miskin sekarang, bagaimana aku bisa punya uang untuk membeli rumah dan pabrik? Kamu tidak punya, tapi Prosdir Daniel punya.
Beatrice menjadi cemas, kamu sudah bersamanya begitu lama, tidak mungkin tidak mendapatkan uang darinya, kan? Dia hanya perlu mengeluarkan sedikit, maka sudah bisa membeli kembali pabrik dan villa ini. Tracy berpikir sejenak dan bertanya, beritahu aku kisaran harganya. 3 pabrik, ditambah rumah ini, tidak banyak, hanya 40 miliar. Beatrice buru-buru berkata, aku tahu orang di belakangmu adalah Presidir Daniel, dan aku tidak berani main-main. Harganya sangat masuk akal, kamu bisa tanya dia. Bab 396, aku pertimbangkan dulu. Tracy hendak menutup telepon. Hei, tunggu sebentar. Beatrice buru-buru menghentikannya, harganya bisa dinegosiasikan, kamu bisa menghubungiku kapan saja setelah kamu pertimbangkan. Kalian bahkan tidak punya 40 miliar. Tracy sedikit bingung, kalung rubi itu bisa dijual dengan harga tinggi, kan? Kalian punya aset lain. Jangan dibahas lagi. Berbicara tentang ini, Beatrice sangat marah. Demi menyelamatkan pernikahan, Alice menjual semua perhiasan berharga, mobil, dan beberapa aset tetap tanpa sepengetahuan kami, total lebih dari 600 miliar diberikan pada perusahaan Stanley, tapi semuanya hilang. Kamu tidak perlu khawatir, orang di belakangmu adalah Presidir Daniel. Bagaimana mungkin aku berani memprovokasimu? Kamu pertimbangkan baik-baik, dan hubungi aku jika kamu tertarik. Setelah mengatakannya, Beatrice menutup telepon. Suasana Tracy agak rumit ketika dia mendengar nada sibuk di telepon. Tentu saja, dia tidak ingin melihat rumah yang ayahnya bangun hancur, dan rumah dengan kenangan manis dan indah dijual kepada orang asing. Dia juga bisa membeli barang-barang ini kembali dengan uang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tapi, dia tidak memiliki pengalaman manajemen. Setelah pabrik dibeli, bagaimana dia mengelolanya? Apalagi rumah. Dengan keadaan hidupnya saat ini, dia harus naik mobil keluar masuk rumah. Rumahnya sangat besar, sehingga butuh setidaknya 4 atau 5 pembantu rumah tangga. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari uang sekarang. Seth celah membelinya, bagaimana bisa dia merawatnya? Meskipun ayahnya meninggalkan sejumlah uang untuknya, dia tidak bisa hanya duduk diam. Apalagi masalah antara dia dengan Daniel sudah menjadi seperti ini, dan sekarang dia mungkin sudah menjadi duri dalam daging di mala Daniel dan keluarga Linda. Entah apa yang akan terjadi. Dia lelah secara fisik dan mental, tidak ingin terikat lagi. Yang lebih penting, dia tidak bisa membiarkan Bibi Juni dan anak-anaknya menderita. Dia benar-benar ingin membawa Bibi Juni dan anak-anak keluar dari sini dan pergi ke tempat lain untuk menjalani kehidupan yang damai. Saat dia sedang berpikir, ponsel Tracy berdering lagi, panggilan masuk dari Paul. Dia menjawab telepon dengan cepat, Paman Paul. Nona, aku ingin bertemu denganmu, apa bisa? Bisa, aku pergi ke perusahaanmu. Aku yang datang ke tempatmu, kirimkan saja alamatnya. Oke, setelah menutup telepon, Tracy mengirim alamat sebuah kas di dekat rumahnya, lalu mentelepon Carlos dan menyuruhnya untuk membawa adik-adiknya pulang bersama dokter dan perawat sepulang sekolah, tetap di rumah dan jangan sembarangan pergi. Carlos berulang kali berjanji dan memintanya bekerja dengan tenang tanpa mengkhawatirkan mereka, dan juga bilang bahwa dia akan menceloponnya jika terjadi sesuatu. Tracy sangat senang sekarang ketiga anaknya memiliki jam tangan ponsel, yang membuatnya lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka. Tracy menunggu di kafe selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya Paul datang. Dahinya berkeringat dan dia terengah-engah. Begitu melihat Tracy, dia berkata, Nona, apa kamu tahu? Grup Smith akan dijual. Aku baru saja mendapat kabar. Tracy mengangguk, Frank mencarimu. Dia tidak mencariku, dia hanya mencari beberapa mantan bawahan direktur untuk melihat apakah sudah ada orang yang membelinya. Paul mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Orang ini benar-benar keterlaluan. Saat itu, dia menggunakan cara tercela untuk mencuri warisan direktur, dan mengandalkan hubungannya dengan keluarga Stanley untuk menghasilkan uang. Sekarang dia tidak bisa mengelolanya, lalu menjualnya dengan harga murah, benar-benar menyia-nyiakan kerja keras direktur. Tanda hubung. Setelah berbicara, Paul agak gelisah lagi, Nona, aku tidak seharusnya memberitahu kamu hal ini, aku benar-benar cemas, dan aku tidak ingin fondasi yang dibangun oleh direktur jatuh ke tangan orang lain. Aku mengerti. Tracy mengangguk, aku bukan anak kecil lagi. Ada beberapa hal, jika kamu tidak memberitahuku, aku juga pasti akan mengetahuinya. Duh, Paul menghela napas dalam-dalam, aku tidak punya modal. Jika aku kaya, pasti akan membeli pabrik-pabrik itu. Bab 397 mendengar perkataan ini, Tracy berpikir keras. Dia berpikir bahwa mungkin dia bisa membeli pabrik dan meminta Paul dan beberapa bawahan lama ayahnya untuk mengelola, dan dia juga bisa belajar mengelolanya. Setelah beberapa hal yang terjadi selama ini, dia semakin merasa bahwa dia terlalu dilindungi oleh ayahnya dan sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan menghadapi risiko. Bahkan, tidak bisa bertahan bekerja, dan tidak mampu membesarkan anak dengan uang yang dia hasilkan. Meski ayahnya telah memberikan jaminan hidup,
dia tidak bisa duduk santai, apalagi sebagai seorang ibu, dia juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya. Namun, membeli pabrik dan mengelolanya kembali bukanlah hal yang mudah. Dia tidak pernah mengelola perusahaan, dan dia tidak tahu banyak tentang bisnis ayahnya. Dia harus mengeluarkan uang 40 miliar untuk membeli pabrik-pabrik Ilu dan memulai dari awal. Dia tidak percaya diri. Dulu bisnis utama grup Smith yaitu real estate, ada 10 pabrik lain yang memproduksi pakaian dan perhiasan. 7 di antaranya berada di provinsi lain. Pabrik tutup setelah grup Smith bangkrut. Kepala pabrik ini mengandalkan hubungan baik direktur untuk menjaganya, dan ingin mewariskannya untukmu. Sayang sekali Frank, Marshall, dan yang lainnya menggunakan cara tercela untuk mengambilnya. Paul dengan marah menceritakan kejadian saat itu dan menghela napas. Aku hanya membenci diriku sendiri karena tidak kompeten dan tidak bisa melawan mereka. Selain itu, aku berpikir bahwa pabrik-pabrik masih atas nama Smith, jadi aku mengalah. Tidak disangka beberapa orang itu tidak mampu mengelolanya setelah berjalan 4 tahun. Mereka awalnya adalah parasit yang bergantung pada ayahku, dan mereka tidak memiliki kemampuan apapun. Setelah ayahku meninggal, mereka bergantung pada keluarga Stanley selama beberapa tahun. Sekarang setelah keluarga Stanley runtuh, mereka tidak bisa terus mengelolanya. Tracy menghela napas dan bertanya dengan ragu, Paman Paul, kamu mencariku karena kamu ingin aku membeli pabrik-pabrik itu. Tidak, tidak. Paul menggelengkan kepalanya berulang kali, direktur sudah tiada, paman dan sepupumu semuanya bajingan, kamu seorang gadis, dan hidupmu sudah cukup sulit, bagaimana bisa kamu punya uang untuk membeli pabrik? Apa maksudmu? Aku mencari dan berdiskusi dengan beberapa mantan orang kepercayaan ayahmu. Kami mengumpulkan uang dan akan membeli 1 pabrik. Kami yakin, kelak kami akan mampu mengelola pabrik dengan baik. Paul berkata dengan penuh semangat, aku ingin mengajakmu untuk berinvestasi bersama-sama. Bukan investasi uang, tapi investasi dalam bidang desain. Bukankah dulu kamu belajar desain? Pabrik-pabrik ini semuanya memproduksi pakaian, dan kebetulan keahlianmu bisa berguna. Setelah mendengar perkataan ini, Tracy sangat tersentuh. Kenapa ingin mengajaknya investasi di bidang desain? Jelas dia tahu bahwa Tracy tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetapi ia pasti sengaja melindunginya dan memintanya bergabung. Agar kelak ia bisa memiliki penghasilan tetap yang bisa diandalkan. Meskipun kamu lulusan universitas terkenal, tapi tidak memiliki pengalaman kerja dan hanya menjadi sekretaris di tempat lain, tidak memiliki masa depan yang cerah. Paul melanjutkan. Jika kamu bergabung dengan kami, maka kami bisa mengajarimu semua yang diajarkan ayahmu sejak awal. Jika kamu sudah mempelajarinya, kamu bisa membuka bisnis sendiri nantinya, dan bisa lebih percaya diri menghadapi rintangan kehidupan. Terima kasih, Paman Paul. Tracy meneteskan air mata, terima kasih banyak. Jangan berkata seperti ini, kami semua sudah menerima kebaikan ayahmu, dan sekarang saatnya untuk membalas budi. Paul tersenyum malu, terlebih lagi, siklal kami mengambil alih pabrik, kita juga akan mendapatkan keuntungan. Aku akan mempertimbangkannya lagi, dalam beberapa hari, aku akan memberimu jawaban, bagaimana? Tracy tetap ingin berhati-hati. Oke, pertimbangkanlah. Paul mengangguk, oh ya, apa kamu sudah mengambil barang peninggalan dari ayahmu? Belum, aku sudah pergi ke sana. Tracy berkata, untuk saat ini, mungkin lebih aman menyimpannya di makam. Segera lihatlah isinya, terutama tentang ibumu, mungkin, itu akan berguna untukmu bersambung.